Kam nau'un nadri, berapa banyak macam nadar? Tahu gak nadar itu? Apa definisi nadar? Nadar itu mewajibkan kepada dirinya apa-apa yang awalnya tidak wajib. Nah, nadar itu ada berapa? An-nadru, nadar itu kismani, ada dua macam. Ada yang namanya nadarun mutlakun, nadar yang mutlak, dan ada yang namanya wa nadarun muqayyadun, nadar yang muqayyad. Saya terangkan dulu supaya paham apa itu nadar yang mutlak. Nadar yang mutlak adalah nadar yang tidak ada muqabil, yang tidak ada muqabilnya. Mana muqabil? Timbal baliknya. Itu namanya nadar mutlak. Jadi tidak ada imbal balik. Tiba-tiba aku bernadar untuk puasa. Hadza man nadar mutlak. Kalau nadar muqayyad, dia bernadar tapi ada imbal baliknya. Itu namanya muqayyad. Ya Allah, aku lagi sakit ya Allah. Jikalau Engkau sembuhkan ya Allah, saya akan berpuasa. Maka munculnya nadar diikat kalau Allah menyembuhkan. Hadza mana muqayyad. Hadza namanya nadar muqayyad. Fan nadhrul mutlaqu, maka nadar yang mutlak adalah ay yulzimal abdu, seorang hamba yulzima, seorang hamba mewajibkan ala nafsihi, pada dirinya, bi ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah, bila qaidin, tanpa ikatan imbalan apa-apa. Ka'ayyakula mathalan, semisal dia berkata, lillahi alayya nadhrun, aku bernadar an usolliya rak'ataini, aku sholat 2 rakaat. Dia bernadar untuk melakukan sholat 2 rakaat, yang mana 2 rakaat ini awalnya adalah mubah bagi dia atau sunnah bagi dia, lalu dia mewajibkan kepada dirinya untuk melakukannya, yang mana kewajiban ini bukan datang dari Allah tapi dari dia sendiri yang mewajibkannya. Itu namanya nadar mutlak. Nah, wa wujudu hadzal nadar, dan adanya nadar ini bila muqabilin, tanpa ada imbalan, fa hadza jaisun, maka ini hukumnya boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, man nadhara ayuti Allah falyuti'hu, wa man nadhara ayasi Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernadar karena ketaatan kepada Allah, maka lakukan. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyuruh untuk melakukannya. Kalaulah andai kata tidak boleh, maka tidak mungkin untuk disuruh menunaikannya. Tapi Rasulullah alaihi salatu wasalam menyuruh man nadhara ayuti Allah falyuti'hu, suruh menunaikannya. Amman nadharul muqayyad, adapun nadhar muqayyad, ayyulzimal abdu nafsahu, seorang hamba mewajibkan kepada dirinya bi taatillah, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, muqabila syai'in, ada suatu imbalan, yukhtifuhullah, yang Allah adakan untuk dia. Ka'ayyakula, semisal dia berkata, misal contoh, insafallahu maridi, jikalau Allah menyembuhkan sakitku, falillahi alayya nadhrun, maka aku akan bernazar an atasaddaqo bikadza bikadza, aku akan bersedekah ini dan ini. Ini berarti bil muqabil, dia mau sedekah, wa sedekah bagian daripada ketaatan kepada Allah. Sedekah adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mau menjalankan ibadah tadi diikat kalau Allah mau menyembuhkan penyakitku. Jelas? Kalau Allah mau menyembuhkan penyakitku. Wa hadza makruhun, ini hukumnya makruh, tetap harus dijalankan, tapi ini hukumnya makruh. Oleh karenanya Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahmatullah alaih
dalam kitab Syarhul Umdah ketika membahas ini, kata beliau, termasuk keunikan syariat kita, termasuk keunikan agama kita, dan termasuk keajaiban agama kita, ini hukumnya makruh tapi disuruh melakukannya dan wajib dilakukannya. Kan wajib itu menunaikan nazar, hukumnya wajib tapi hukumnya makruh. Mafhum? Jadi satu ibadah itu ada dua hukum badannya, hukumnya makruh tapi wajib dilakukan. Kok bisa begitu? Nggak ada masalah. Hukum makruh adalah nadarnya, jelas, dan penunaian nadar hukumnya wajib. Kenapa hukumnya makruh? Li hadis, sebuah hadis, innama yustakhraju bihi, sesungguhnya nadar yang semisal itu hanyalah dikeluarkan minal bakhili, dari kebakilan. Jelas kawan? Faedah yang kedua, orang yang semisal ini termasuk orang yang bodoh banget. Kok bisa bodoh banget? Kok bisa orang ini orang bodoh banget? Dia pikir kesembuhannya dia itu tergantung dengan apa? Ibadahnya dia. Yang kedua, dia pikir Allah takut dengan ancamannya dia. Allah takut dengan ancamannya dia. Ya ta'ala, kata Allah sembuhkan dia, itu nggak akan merubah takdir dengan Anda berbuat ketaatan. Allah sembuhkan Anda bukan karena nazar kamu, karena itu adalah takdir yang Allah takdirkan kepadanya, bukan karena nazar kamu. Jelas? Buktinya, kalau Anda itu bernazar sebanyak apapun yang kamu nazarkan, kalaulah takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyembuhkannya, nggak bakal sembuh, nggak bakal sembuh. Jadi amat bodoh banget kalau orang ini bernazar dengan cara yang demikian ini. Ya, kayaknya Allah dipancing dengan apa? Dengan duit, ya, dengan ketaatan. Ketaatan kamu itu ketaatan apa? Ketaatan kamu itu kembali kepada diri kamu, nggak ada hubungannya dengan yang lain, nggak ada hubungannya dengan yang lain. Nah, dan begitulah orang-orang yang bakhil, kan? Hada bakhil begitu ya kawan. Gimana bakhil itu? Dia mau mengeluarkan kalau ada keuntungan bagi dia. Kalau ada keuntungan baru dia akan mau. Itu orang yang bakhil. Orang yang jawad, orang dermawan, dia nggak mikir keuntungan. Dia nggak mikir keuntungan, kembali kepada dirinya.